Halo, kembali lagi bertemu dengan saya dan kali ini saya ingin berbagi mengenai video pembelajaran untuk bagaimana kita membuat kuis atau tes dengan menggunakan Google Form. Oke, mari kita akan mulai. Yang pertama, tentunya kita akan masuk ke yang namanya Google Form. Google Chrome. Ya, di Google Chrome ini pastikan kita masuk di Gmail kita ya. Lalu kita masuk pada bagian aplikasi yang dimiliki oleh Google, lalu kita masuk ke Drive. Maka di dalam Drive itu nanti akan seperti ini ya. Kalau kita sudah ada semua, kita masuk pada bagian My Drive. Pada My Drive ini kita akan pilih More, yaitu Google Form, dan kita akan pilih yang namanya Black Form ya. Di sini Black Form ini tujuannya supaya kita bisa sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah karena kita ingin membuat ini sebagai kuis, maka kita akan masuk pada bagian setting terlebih dahulu ya. Bagian setting ini kita ada 3 bagian seperti penjelasan saya sebelumnya, bahwa dalam general ini kita bisa memilih apakah kita membutuhkan email address mereka, atau kita bagian ini hanya membatasi responden kita berapa kali dia akan mengisi gitu ya. Lalu responden yang lain apa yang bisa mereka lakukan. Nah, karena ini adalah kuis, maka kita boleh memilih ini baik 2 bagian ini saja. Karena kuis kita harus batasi ya, lebih baik kita batasi gitu. Kemudian bagian presentasi ini juga optional ya, ini boleh diisi boleh tidak ya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu atau saudara ingin soal ini diacak, ini bisa di sini ya. Shuffle question order ini mengacak soal kalau memang diperlukan, kalau tidak ini tidak usah diapa-apakan. Confirmation ini adalah bagian akhir, jadi misalnya kita bisa mengikuti apa yang sudah disiapkan oleh Google Form ini, atau kita boleh menulis sendiri, misalnya terima kasih jawaban saudara sudah direkam, misalnya seperti itu ya. Itu boleh, mau diisi atau tidak itu optional saja. Lalu bagian yang ini adalah quizzes. Nah, quizzes ini yang perlu kita klik itu bagian ini ya, karena ini merupakan kuis, maka kita akan aktifkan bagian kuis ini. Nah, di dalam bagian ini itu ada beberapa hal, yaitu release grade. Jadi ini maksudnya apakah ini akan langsung dirilis, jadi untuk kita nanti bisa langsung mengkoreksi. Lalu apa yang bisa dilihat oleh responden? Yang pertama adalah pertanyaan yang tertinggal, misalnya ada pertanyaan yang belum mereka jawab, mereka bisa lihat. Lalu jawaban yang benar, lalu point value. Nah, untuk jawaban yang benar pastinya tidak kita berikan ya, karena ini berupa kuis. Berbeda dengan kalau kita memberikan latihan. Kalau memberikan latihan atau pembahasan ini boleh diisi ya. Tapi ini juga terserah Bapak Ibu atau Saudara ya. Ini boleh diisi boleh tidak ya, boleh dicentang atau tidak. Setelah ini terisi semua baik general, presentation maupun quizzes, maka kita simpan. Nah, lalu langkah yang kedua kita membuat judul ya. Kita di bagian atas ini sebelah kiri pojok atas kita ketikkan, kita blok di sini, kita ketikkan ini kuis atau tes. Nah, seperti itu ya. Lalu kita klik di bagian ini, maka dia akan otomatis ya, otomatis. Jadi kita tidak usah menuliskan 2 kali. Jadi dia akan otomatis terisi. Nah, di sini ada petunjuk ya, misalnya petunjuk ini adalah ujian tengah semester atau apapun petunjuk di sini yang bisa Bapak Ibu isi sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Kemudian kita masuk pada bagian ini. Nah, ini adalah identitas ya, ini identitas yang diperlukan ketika kita membuat kuis. Misalnya bagian yang pertama adalah nama lengkap ya. Nah, ini biarkan saja, ini adalah short answer-nya. Dan jangan lupa di bagian ini require ini adalah supaya dia wajib diisi supaya tidak ada yang tertinggal ya. Di
video pembelajaran sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana supaya ini menjadi default. Kemudian untuk menambahkan pertanyaan kita bisa ke bagian yang ini, ya, tanda plus. Kita klik saja. Nah, kemudian kita tuliskan di sini, kalau misalnya ini kita bisa nomor absen atau bisa name, karena kita mahasiswa, misalnya kita pakai name, ya, supaya mereka bisa mengisi. Kemudian di sini karena biasanya ada penulisan titik atau tanda strip, maka ini harus dirubah menjadi teks. Tanda segitiga ini kita klik, kita pilih teks supaya mereka bisa menuliskan sesuai dengan penulisan name yang benar. Dan ini juga termasuk short answer, ya. Lalu kita tambahkan lagi di sini yaitu semester, program studi. Pertama, program studi. Nah, dalam program studi ini ada dua pilihan. Kita gunakan multiple choice. Yang pertama di situ ada S1 PAK dan yang kedua S1 teologi. Nah, seperti itu, ya. Jadi nanti mereka akan memilih. Kemudian kita tambahkan dan kita tuliskan di sini pertanyaan selanjutnya semester, supaya kita mengetahui posisi mahasiswa kita dari semester berapa. Karena ini semester gasal, maka kita tuliskan semester 1, 3, 5, dan 7. Ya, kita tuliskan seperti itu. Nanti mereka akan memilih, ini multiple choice, mereka akan memilih. Nah, setelah pada bagian ini selesai, untuk identitas ini selesai, kemudian mata kuliah, ya. Mata kuliah dan dosen pengampu, ya, ini identitasnya. Setelah selesai kita buat menjadi bagian yang kedua. Jadi satu bagian ini adalah identitas, ya, dan identitas ini sangat diperlukan ketika kita melihat tanggapan dari responden kita. Nah, jadi baru masuk pada bagian yang kedua, kita menggunakan bagian yang ini yang ada tanda simbol sama dengan, kita klik di bagian ini. Nah, maka akan muncul section yang kedua atau bagian yang kedua. Barulah kita menuliskan petunjuk pertanyaan di sini, ya, petunjuk pertanyaan. Jadi misalnya di sini jawablah pertanyaan berdasarkan petunjuk yang diberikan, misalnya seperti itu, ya. Baru mulailah kita masuk pada pertanyaan. Caranya sama seperti yang sebelumnya, kita berikan tanda tambah seperti itu, ya. Tambah, maka dia akan menambahkan di bagian bawah. Baiklah, pertanyaan yang pertama kita bisa menuliskan seperti ini contoh, ya, misalnya jelaskan apa yang dimaksud dengan ibadah yang murni misalnya. Nah, di sini kita membutuhkan jawaban yang panjang. Jawaban yang panjang ini kita butuh, di sini kita bisa pilih paragraf karena kita butuh penjelasan dari mahasiswa. Nah, pada bagian ini karena ini tadi kuis, ini adalah yang perlu diberikan poin. Nah, tadi kan di atas bagian yang pertama hanya identitas, kita tidak perlu poin bagi mereka. Nah, pada bagian ini kita perlu memberikan poin, gitu ya. Misalnya seperti ini, kita klik bagian answer key, ya. Di sini kita misalkan tuliskan kata kuncinya. Kata kuncinya jawabannya apa? Ibadah adalah merupakan ungkapan syukur, hormat, rasa syukur, dan ini kita tuliskan kata kuncinya. Lalu kita masukkan poinnya. Setelah selesai, baru kita klik bagian bawah dan atau selesai, gitu ya. Kita klik bagian ini, ya. Maka ini ketika anak menjawab ini, dia akan mendapatkan poin 20, gitu. Lalu misalnya membuat pertanyaan yang kedua, kita akan memasukkan gambar. Nah, seperti ini. Bagaimana caranya gambar ini? Di sini di dalam soal itu ada bagian, ya, sebelah kanan itu di sini ada seperti gambar gunung, ya, seperti gambar gunung. Jadi saudara bisa klik bagian ini, kemudian bisa browse, ya. Kalau misalnya kita punya data, ya, kita bisa browse di sini, lalu kita cari filenya.
file yang kita punya. Misalnya di pictures kita punya gambar apa, lalu kita masukkan, open, gitu ya, seperti itu. Nanti maka dia akan muncul langsung pada soal kita. Nah, di kolom pertanyaan kita tuliskan pertanyaan apa yang berdasarkan gambar ini. Misalnya perhatikan gambar berikut. Gambar gereja berdasarkan gambar ini adalah, nah karena saya ingin membuat ini sebagai multiple choice, maka saya membuat pilihan. Ya, gambaran gereja seperti apa? Apakah gedungnya? Di sini saya berikan multiple choice, gedungnya, orangnya, gedung dan orangnya. Misalnya, ya, maka ini multiple choice pilihannya. Kita klik lagi di sebelah sini dan kita pilih multiple choice. Ya. Kemudian jangan lupa answer key-nya. Nah, di sini untuk answer key-nya kita berikan jawaban yang benar. Nah, jawaban yang benar adalah misalnya orangnya, gitu ya. Lalu kita berikan poin di sini. Poinnya berapa? Saya kasih di sini poinnya 10. Ya, nah untuk poin ini terserah Bapak Ibu, yang pasti total keseluruhan soal yang kita buat itu 100 poin. Gitu ya. Silakan Bapak Ibu atur sendiri untuk penilaian itu. Kemudian kita masukkan dan, gitu ya, selesai. Lalu bagaimana kalau kita ingin memasukkan soal dalam bentuk video, gitu ya? Kita bisa masukkan seperti ini. Ya, di sini ada pilihan, seperti ada tanda segitiga, kita bisa menambahkan add di sini. Ya, nah, add video. Nah, jika Bapak Ibu atau Saudara punya rekaman, maka di sini bisa tinggal salin URL-nya di sini, gitu ya. Atau misalnya di sini nanti akan muncul, lalu pilih ini, bagian ini adalah select, gitu ya. Misalnya Bapak Ibu punya linknya, sudah ada linknya di sini, misalnya cari gambar atau video apapun, kemudian Bapak Ibu pilih select, seperti itu. Nanti maka dia akan langsung muncul pada bagian ini, pada bagian di atas. Nah, lalu kita tambahkan untuk membuat pertanyaan. Nah, jelaskan pengertian ibadah menurut lirik lagu ibadah yang sejati. Saya di sini ngambil satu video tentang pujian ibadah yang sejati. Nah, maka di sini diperlukan jawaban yang panjang, gitu ya. Maka kita pilih lagi, jawaban ini adalah paragraf. Lalu kembali kita membuat jawaban di sini sebagai kata kuncinya, ibadah yang tulus, jujur dan murni melalui pelayanan kepada Tuhan dan sesama. Lalu kita berikan poin sama seperti sebelum-sebelumnya, lalu kita klik bagian dan atau selesai. Ya, dan jangan lupa ini selalu diaktifkan supaya mereka wajib mengisi. Lalu bagian yang terakhir di sini saya ingin mereka mengupload untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, buatlah refleksi diri tentang ibadah murni kepada Tuhan dalam bentuk video atau rekaman suara dengan durasi 3 menit. Silakan upload di sini. Nah, untuk bagian upload di sini, ini bisa dalam bentuk apapun. Misalnya, di sini ada pilihan yang Bapak Ibu bisa klik. Jadi awalnya ini adalah tidak aktif, tapi kita akan mengizinkan file apa yang akan dikirimkan. Karena tadi saya meminta bentuk video atau rekaman, maka saya akan mengklik bagian ini. Gitu. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu perlu dokumen, ini bisa diklik dokumen atau Excel atau PDF, itu sesuai dengan file yang Bapak Ibu butuhkan. Lalu berapa banyak? Saya hanya butuh satu saja. Di sini ada pilihan, ada 1, ada 5, ada 10. Saya hanya butuh 1. Lalu maksimumnya berapa? Biasanya kalau video kan besar. Ya, jadi ini ada pilihan juga, ada 1 mega, 10, 100, 1 giga, 10 giga. Nah, karena itu besar, saya butuh 1 giga. Kemudian dalam formulir ini juga ada batasannya. Ya, dalam change ini, dalam settingan ini, di bawah ada maksimum size yang bisa diupload. Berapa banyak? Ini juga ada banyak pilihannya. Hanya 1 giga kah, 10 giga, 100 atau 1 tera. Ya, karena ini 10 giga udah cukup. Ya, karena tidak terlalu banyak dan ini disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada di kelas kita. Lalu kita save di sini. Nah, setelah selesai kita bisa melihat apa yang sudah kita kerjakan. Ya, jangan lupa answer key-nya di sini. Ya, kita berikan poin. Ya, lalu klik selesai. Ya, jadi selalu setiap soal yang kita buat itu pastikan ada poin supaya mereka bisa melihat, karena ada satu bagian yang mereka nanti bisa melihat nilai mereka. Kita lihat di pratinjau di sini. Nah, misalnya seperti ini. Apa yang bisa kita, nah ini yang kita sudah buat. Bentuknya seperti ini. Nama lengkap, NIM, program studi, semester, nama mata kuliah, dosen pengampu, lalu bagian yang kedua. Nah, ini yang perlu dijawab oleh mereka. Oh, sudah lengkap, baru kita bisa kirimkan. Bagian mana yang kita kirimkan? Ini yang kita copy,
kita kopikan, misalnya ini kita salin, kita masuk ke Google Class kita, misalnya ini bagian ini, lalu saya masuk bagian classwork, kemudian create di sini kuis, misalnya kuis assignment atau tugas kuis, maka saya masukkan di sini, saya close aja ini karena saya sudah punya, lalu saya masukkan link, kemudian saya paste di sini. Ya, saya paste add link. Di sini saya tuliskan misalnya ujian tengah semester, misalnya seperti itu. Lalu jawablah pertanyaan yang diberikan pada formulir berikut. Nah, kita bisa sesuaikan bagian ini ya, kapan ujiannya gitu ya. Kita bisa juga memberi batasan waktu, kapan batasannya. Misalnya kita ujian itu hari Selasa tanggal 25 misalnya. Tanggal 25 kita ujian dan itu ujiannya hanya 2 jam. Misalnya kita kuliah jam 10. Lalu kita batasi sampai jam 13.00 misalnya gitu. Jadi ada batasannya. Jadi dia lebih dari 13.00 berarti dia tidak ikut ujian. Gitu ya. Lalu topiknya di sini adalah kuis atau tes. Ya kan misalnya di sini sudah ada, file Bapak Ibu sudah ada. Lalu di sini jadwalkan, schedulekan. Schedule-nya tadi kan tanggal 25. Berarti tanggal 25 karena itu jam itu saya mulai kuliah jam 10, saya beri tulis jam 10. Maka dischedulekan. Gitu. Misalnya seperti itu. Ya. Schedule. Kira-kira seperti itu. Nah, dia akan tertulis seperti ini, schedule for 25 August 10 AM. Jadi sudah dijadwalkan pada tanggal 25 Agustus. Jadi anak-anak nanti akan membuka tepat jam 10. Oke, terima kasih untuk perhatiannya dan sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.